الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah dan dilanjutkan pula dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini Allah selalu dan senantiasa memberikannya kepada kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subuh ini kita membaca beberapa hadis Nabi tentang al-munhiyat fil ibadah. Ada hadis-hadis Nabi yang perintah, ada berupa larangan. Perintah seperti apa perintah hadis Nabi? Kita melakukan yang sunnah-sunnah. Ada pula hadis Nabi minal munhiyat, larangan. Hadis ini insyaAllah akan kita bahas larangan-larangan tapi di dalam ibadah. Ada beberapa hadis yang insyaAllah kita kedepankan nanti 20 hadis. Berapa hadis yang kita baca nanti kita tengok. Mungkin 3 hadis atau 5 hadis, kemudian kita cari waktu lain nanti untuk kita lanjutkan lagi. Tapi ini adalah al-munhiyat fil ibadah. Ini larangan dalam beribadah. Jadi Nabi ada yang melarang seseorang melakukan sesuatu di dalam ibadah, ada yang Nabi suruh seseorang di dalam ibadah itu. Di antaranya hadisnya pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu taala an, hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah an ikhtisari fi shalah. Ini yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang ikhtisar fi shalah. Mana ikhtisar fi shalah? Seperti wa huwa yada'ul yadu ala khisri. Orang yang yudha'ul khisr fi shalah. Ada yang seperti ini. Meletakkan dia tangannya atau mendepuk daripada jarinya. Ada yang mengatakan seperti ini di dalam salat, itu tidak boleh. Ya. Sya'nul Yahud, para ulama mengatakan bukan saja di dalam salat tak boleh seperti ini, di luar salat pun tak boleh meletakkan tangan seperti ini. Boleh kita perhatikan orang-orang Nasrani, orang-orang ya, Kristen itu ketika dia meninggal dunia, dia pasti dibuat oleh keluarganya ininya diletakkan seperti ini di dadanya. Maka di sini disebutkan hadza tashabbuhu sya'nul yahud, itu adalah perangainya orang-orang, kerjanya orang-orang Yahudi, wa ayatun ahlun nar, dan itu adalah kebiasaannya orang-orang ahli neraka. Jadi baik dalam salat atau dalam apa saja, kita sebisa mungkin janganlah mengginikan tangan kita. Saya masih ingat dulu dipukul oleh
Syekh saya namanya Profesor Dr. Muhammad Syarif ketika di Mesir. Jadi ini ujian terakhir nih, ujian terakhir. Jadi ujian terakhir nih kalau lulus, kalau bagus nilai, insya Allah lulus bisa pulang ke Indonesia. Waktu itu di Mesir. Yang menguji saya Syekh yang paling killer lah kalau bahasa orang sekarang. Itu kalau pokoknya payah senyumnya Syekh tadi. Namanya Syekh Muhammad Syarif. Apakah beliau masih hidup atau tidak, tak tahu saya. Tapi beliau guru besar hadis di Universitas Al-Azhar. Jadi ujian lisan, duduk saya di depan beliau, ini saya, itu beliau, berhadap-hadapan dengan profesor tadi. Jadi tangan saya, kita kan biasa kita tangan kita selingkan seperti ini. Biasa kita membuat tangan kita seperti ini kan biasa ini. Tidak ada masalah. Jadi ketika saya seperti ini, beliau pukul tangan saya. Saya tak tahu apa salah saya, dia pukul. Beliau pukul. Jadi kita bilang, lepas katanya. Lepas, saya tetap aja tak faham saya. Apa yang dilepas tu tak faham saya. Tangan kau tu, kata dia. Baru saya lepas. Tahu tak kau? Ini adalah perangainya orang-orang Yahudi ni yang seperti ini, kata dia. Baru saya tahu. Selama ni mengaji di pesantren, tak jumpa kita hadis itu. Yang ada itu di dalam salat. Ternyata di luar salat pun sebisa mungkin janganlah membuat tangan seperti ini. Makanya saya jarang sekali menengok ulama-ulama dari para masyaikh kita Timur Tengah yang ketika duduknya mengginikan tangan. Jarang sekali saya menengoknya. Tapi kalau di Indonesia banyak guru-guru kita biasa membuat seperti ini tangannya. Tapi dalam keadaan kita melaksanakan salat, janganlah kita melakukan seperti itu. Begitu dia. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua tentang munhiyat. Kita tentang larangan aja kita baca hadis ini. Ini memang khusus tentang larangan saja. Hadis tadi itu hadis sahih. An Samrah bin Jundub, ini sahabat Nabi SAW, namanya Samrah. Hadis ini juga sahih. Ini yang kedua larangan Nabi. Naha Rasulullah SAW an iqa'i fi salah. Nabi SAW melarang seseorang duduk iqa' fi salah, iqa' di dalam salat. Seperti apa duduknya iqa' di dalam salat itu? Seperti duduknya iqa'. Iqa' ini macam mana caranya ya? Wa huwa qu'udu 'alal warqa'i warqin nasiban fakhizai. Jadi dua paha kita, kemudian kita dia kita duduk di dalam salat ini biasanya duduk ketika duduk antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, kita duduk tapi tangan kita bukan ke paha kita buat, tapi ke belakang kita buat macam ni. Tapi kita duduk tasyahud atau duduk di antara dua sujud. Saya contohkan, dalam salat tak boleh duduk seperti itu. Duduk iqa'. Iqa' itu duduknya, ini jarang, kadang orang kita banyak terbuat kadang. Ini di dalam salat, di luar salat tak boleh. Iqa'. Ini biasa kita ini kan. Ini tak boleh, Nabi melarang ni. Hadisnya sahih dari Samrah bin Jundub, duduk iqa'. Ini tak boleh ni duduk iqa'. Duduk seperti ini. Jadi iqa'. Jadi kenapa tak boleh duduk yang seperti ini? Duduk iqa' ini adalah termasuk duduknya orang yang sombong. Iqa' di dalam salat. Atau di dalam salat iqa' lagi, katanya iqa' itu seperti macam ni duduknya. Tapi orang kita kadang biasa dia, tapi Nabi tak pernah melakukan ini. Dan Nabi melarang. Kenapa tak boleh seperti ini? Karena diperhatikan julusul kalb katanya, bahawa duduknya anjing juga seperti itu. Anjing kan duduknya seperti itu tuh. Duduk dia, kemudian tangannya yang bukan tangan. Anjing punya tangan tak kan? Kaki. Bukan punya tangan, kaki depannya dia tegakkan, kemudian yang di belakang seperti itu. Itu duduk iqa'. Tak boleh, baik di dalam salat atau di luar salat, tidak boleh duduk seperti itu. Begitu dia. Itu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita biasa kita duduk yang di luar salat, duduk iqa'. Itu kita santai kita kadang. Padahal tidak dibolehkan. Kalau dia sedang dalam keadaan duduknya duduk antara dua sujud. Berbeda halnya kalau dia duduknya kalau duduk bersilo. Duduk bersila. Ya kan? Kemudian dia
dia bantu dengan belakangnya, ada pendapat yang membolehkan. Tapi yang tak dibolehkan tu kalau dia duduk antara dua sujud, kemudian dia bantu dengan tangan bagian di belakangnya, itu hukumnya juga tidak dibolehkan. Itu yang tak dibolehkan atau hukumnya haram. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa anhu an Mu'az, hadisnya sahih juga. Hadis yang ketiga ni hadis yang sahih juga. Mu'az ibni Anas radhiyallahu taala anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an habwatin yaumil jum'ah wal imamu yakhtub. Ini dia. Ada duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk baginda Nabi itu tiga dia, duduk Nabi. Ada namanya duduk tawarruk, seperti duduknya tasyahud akhir. Ada duduk Nabi duduk iftirash, seperti duduk antara dua sujud. Ada duduk Nabi duduk habwah namanya, dipeluk kakinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi memeluknya bukan seperti ini. Ini boleh duduk seperti ini kita, boleh, tidak mengapa. Maka orang Arab kalau kita perhatikan, mendengarkan taklim, pengajian, dia duduk seperti ini. Boleh. Tapi hadis ini Nabi melarang duduk habwah pada hari Jumat. Jumat tak boleh. Wal imamu yakhtub, dan imam sedang berkhutbah, tak boleh duduk kita seperti ini. Maaf saya ulang balik, duduk yang dibolehkan itu kalau seandainya kaki kita selingkan, kita, yang tak boleh itu kalau kaki itu terunjuk ke depan, itu tak boleh. Jadi duduk Nabi, saya coba duduk Nabi. Duduk Nabi pertama duduk tawarruk, seperti ini duduk Nabi pertama. Duduk Nabi yang kedua duduk iftirash, antara dua sujud. Ini duduk Nabi. Duduk Nabi tiga saja. Duduk Nabi yang ketiga seperti habwah. Boleh duduk habwah dari itu, duduk seperti ini, tapi kaki disilangkan. Seperti ini boleh duduk macam ni. Boleh. Itu duduk Nabi, duduknya Rasulullah SAW. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini ke depan, tapi kaki diselangi dan tangan dipeluk. Boleh duduk seperti ini. Tapi ketika Jumat, imam sedang khatib, sedang berkhutbah, kita tak boleh duduk seperti ini. Begitu dia. Kemudian yang tak dibolehkan tu kalau seperti ini jadi. Itu tak boleh. Kemudian tak boleh lagi kalau ditahan dengan tangan. Lemo dekonya tapi jiko le tangan. Aku duduk orang kalah berjudi. Piti habis kan dibawa pulang ke japit, pulang kan dia bangi dek bini. Apa caranya? Tiko le monong ke tabik lah. Tu tak boleh dia. Kadang satu saat nanti perlu juga kita mengamalkan sunnah-sunnah duduk. Duduk Nabi yang tiga ni maksudnya kalau kita duduk seperti duduk yang tiga itu, kemudian ada niat di hati kita meniru Rasulullah, maka duduk kita jadi pahala, Pak. Jadi pahala. Jadi dari duduk saja kita bisa dapat pahala. Buktinya tiru gaya duduk Rasulullah, kemudian dalam hati kita, camkan dalam hati kita, saya ini mengikuti sunnah Nabi. Saya ini duduk seperti ini, duduk menirunya Rasulullah. Maka selama kita duduk seperti itu, maka mengalirlah terus pahala-pahala sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Makanya para ulama, para auliaus salihin banyaknya duduk tawarruk tadi. Duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud akhir. Itu duduknya para ulama kebanyakan. Jadi kenapa seperti itu duduknya? Karena mengamalkan sunnah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari duduk saja diajari kita oleh syariat kita. Dari duduk saja diajari kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi jarang bersila, Ustaz. Boleh dikatakan jarang Nabi bersila, karena disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis, bersila tadi itu termasuk daripada duduknya para ru'asaul qaum, para pembesar. Jadi para pembesar raja-raja itu duduknya bersila dulu. Jadi kalau orang nak datang ke dia, dadanya agak membusung sikit macam ni dia. Makanya Nabi jarang duduk daripada duduk bersila. Tapi kita paling enak duduk bersila, itulah paling lama. Tahan kita berapa lama lah duduk bersila tu, tahan kita. Tapi baginda Nabi, yang duduk Nabi itu tiga dia. Duduk tawarruk, duduk iftirash, kemudian duduk habwah. Kalau orang Yaman diikatnya malah, punya ikatan dia. Jadi ada ikatnya. Jadi ketika kakinya tadi
dipeluknya ke atas, jadi tangan tak perlu lagi memeluk kaki. Jadi setelah seperti ini kakinya, dipeluklah, diikatlah lutut tadi. Itu orang ahli Yaman itu. Saya tengok, saya perhatikan, orang Makkah, sebagian para masyayikh Makkah mengamalkan juga. Setelah diikat, dilepaskan. Ikut tahan lama. Tahan lama ini. Ini tak ada sandaran, tak ada. Sandaran tak ada. Ini tahan lama. Ini duduk habwah juga namanya. Tangan tak perlu lagi. Nak macam ni, nak apa. Karena ini sudah kuat ni. Tu duduknya orang ahli Yaman. Para ulama Yaman saya perhatikan. Dan para syekh-syekh yang di Makkah saya perhatikan ketika mengaji. Duduknya seperti itu. Lama duduk berselo tak tahan dia. Duduknya seperti itulah dia. Duduk habwah namanya. Jadi duduk tu ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash, ada duduk habwah. Kita pakai salah satu daripada yang tiga. Ada niat di dalam hati ingin mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan pahala dari baginda, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi Nabi melarang seseorang duduk habwah pada hari Jumaat dan imam sedang khutbah. Berarti kalau tidak sedang khutbah, dalam ceramah saja seperti hari Rabu, hari Khamis, hari biasa, ustaz sedang ceramah, boleh kita duduk seperti itu? Boleh, tidak mengapa. Nabi juga melakukan hal yang seperti itu. Cuman orang kita kan kurang sopan nampak duduk macam tu kan. Orang kita kurang sopan. Kadang awak duduk macam tu, elok-elok duduk katanya. Padahal itulah duduk elok sana itu. Tapi disuruh juga elok-elok kadang. Ya karena tidak sesuai dengan adat di daerah kita, tak terbiasa. Kalau orang Arab biasa dia. Biasa duduk seperti itu, Arab biasa. Tapi kalau orang kita tidak terbiasa duduk dalam keadaan seperti itu. Hadis yang keempat, larangan yang keempat. Aku ditanya cik-cik ku hadis pertama tadi apa punya, tak terkenal oleh ustaznya. Yang keduanya lupanya, yang ketiga sontak kau. Tu lainnya apanya? Apa rasa sama jinda. Dalam pokoknya terang ada kita pernah kita mendengar suatu saat nanti berjumpa kita permasalahan ini, kita ingat, oh ini pernah diterangkan dulu. Ini tak boleh baginda Nabi melarang, tapi pada hari Jumaat saja. Selain daripada hari Jumaat dibolehkan. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih lagi. Jadi hadis yang kita baca tiga tadi sahih, masuk hadis yang keempat. Ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis ini dinukilkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Abi Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saddalin fi salah wa ayyughatta rajulu fah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang daripada an suddalin fi salah, menjatuhkan pakaiannya sampai menyentuh tanah, wa ay yughatta rajulan fah, juga Nabi melarang menutup mulut ketika solat. Ini dia. Berjumpa kita ni yang sekarang sedang pakai masker ini. Ni hadisnya sahih ni. Apa kata Nabi? Kata Nabi an suddalin fis salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis melarang kita an suddalin fis salah, menjatuhkan pakaian sampai menyentuh tanah, itu tak boleh. Pakaian dalam, pakaian kita panjang, ketika berdiri sampai pakaian tadi menyentuh tanah, ini tak boleh. Tak boleh, dalam salat tak dibolehkan. Dulu, orang-orang dulu di zaman para sahabat Nabi dulu membedakan antara orang kaya dengan orang miskin di pakaian. Kalau orang kaya pakaiannya panjang ke bawah. Kalau orang miskin pakaiannya ni di atas mata kaki. Tu orang miskin dulu. Kenapa itu membedakan Ustaz? Ya, karena dulu pakaian mahal, baju mahal. Makanya orang-orang yang biasa kehidupannya, yang biasa atau standar saja kehidupan ekonominya, maka dia cukup membeli baju yang pas atau di atas mata kakinya. Sedangkan orang-orang kaya dulu membeli pakaian karena dia mampu, uangnya banyak, dia belilah pakaian yang agak dalam sedikit. Siapa di antaranya? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian timbullah kesombongan daripada orang-orang kaya.
Sehingga orang kaya mengatakan, kan, tu baju sianu tu pendek tu karena tak punya duit tu, kata dia. Baju sianu tu pendek karena tak ada uang untuk membelinya. Itulah timbul hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Idzaru tahta ka'baini finnar. Pakaian di bawah mata kaki itu dalam neraka, kata Nabi. Maksudnya siapa memakai pakaian yang di bawah mata kaki, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Tapi hadis itu disyarah, dikembangkan oleh ulama lagi. Maksud hadis itu adalah lil khuyala, kalau sombong. Jadi kalau tak sombong tak mengapa, tertutup mata kaki kita tak mengapa kalau kita tak sombong. Jadi tertutup mata kaki, di bawah mata kaki sedikit tak sombong. Tapi kalau sudah terinjak, baru hukumnya haram. Tak boleh. Mubazir kita, untuk apa kita beri tanah, menyapu tanah, cukuplah orang saja menyapu, yang ikut pula celana kita lagi. Jadi hadis ini pertama, naha Rasulullah an suddanin fi salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memanjangkan pakaiannya sampai menyentuh tanah. Wa ayyughatta rajlan fah, dan Nabi melarang seseorang menutup mulutnya di dalam salat. Menutup mulut ni ada dua pendapat para ulama. Menutup pertama dengan menutup memang ditutup dengan tangan langsung. Tak boleh dalam solat, tak boleh. Selama solat kita tutup tangan kita. Entah apa penyebabnya tak faham kita. Entah angok kawan di samping busuk, entah macam mana tak tahu. Ditutup tak dibolehkan. Yang kedua, ditutup memakai memakai masker, sutra. Kita tutup. Makanya dalam mazhabnya Imam Maliki, haram seseorang perempuan yang salat dia dengan memakai hijab, cadar. Kita pakai cadar, kemudian salat kita. Dalam mazhabnya Imam Maliki hukumnya haram. Dalam salat cuman mazhab Maliki. Tapi ketika tawaf, semua ulama berpendapat haram untuk menutup mulut kita ketika tawaf. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan yang bercadar tawaf tak dibolehkan, mesti dibuka. Di dalam solat ni hadisnya, bahawa Nabi SAW melarang seseorang menutup mulutnya ketika solat. Jadi bagaimana dengan kondisi sekarang? Kondisi sekarang ni dengan kondisi COVID, maka kita mesti ihtiyat. Ihtiyatnya apa? Mesti berhati-hati. Tengok kiri kanan. Kalau di kiri kanan kita orangnya aman nampaknya, tak batuk, tak bersin, tak apa-apa, tak usahlah kita tutup. Letakkan masker kita ke bawah sikit, buka. Tapi kalau di samping kita ni batuk, di samping kita ni bersin dia tadi, tak apa-apalah, untuk ihtiyat menjaga, begitu dia. Tapi kalau sehat kawan kau waktu tiknya macam ini, kita sedang bermunajat dengan Allah, kita sedang berbicara dengan Allah. Berbicara dengan teman saja ketika tertutup daripada mulut kita, hidung kita, kawan tersinggung dia. Maknya tutik muncung dia busuk angok dia mungkin kau kata ni. Kita bermunajat dengan Allah. Kita sedang berinteraksi dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku serahkan diriku kepada Engkau ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau pula kami minta tolong ya Allah. Kita sedang bermunajat dengan Allah, kita tutup dalam keadaan seperti itu, maka Nabi melarangnya. Tapi untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian boleh. Tapi tengok tadi, makanya dalam masa COVID ini patuhi sajalah apa pendapat daripada para ulama-ulama dunia. Ulama-ulama internasional sudah berpendapat tentang mesti kita memperhatikan protokol kesehatan karena COVID ini. Atur jaga jarak kita, atur daripada kesehatan kita, cuci tangan, pakai masker, ini semuanya untuk kebaikan daripada kemaslahatan kita sendiri. Jadi setelah COVID ni nanti, jangan kita tutup juga nanti daripada mulut kita nanti lagi. Kita sedang bermunajat kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah. Maka yang saya heran pun khatib sendirian dia khutbah di atas mimbar pakai maskernya, itu ngapo khatib tadi? Macam ninja jadinya khatib tadi, macam ni dia. Padahal dia sendiri saja, tak ada orang kiri kanan dia. Bukalah sikit dulu, barulah nak berkhutbah lah.
Takut dia dengan mic ini, umpamanya mic ini jauhkan sikit letak mic ni daripada kita. Begitu dia. Kita perlu ihtiyat, kehati-hatian itu perlu. Teman, jangan sampai kita terlampau hulu namanya. Hulu tu berlebihan. Kalau dah berlebihan, takut. Takut itu peluang syaitan juga masuk kepada kita. Nak datang ke majlis ilmu, takut kena virus. Takut kita keluar rumah, takut tidak keluar rumah, takut tidak mau interaksi dengan orang. Kalau nak pakai, cari alatnya sudah ada sekarang itu. Pakai alat yang macam dulu orang pakai itu kalau nak memakai mesin rumput saja. Kini kemana-mana boleh dipakai itu dah orang. Kalau memakai mesin rumput baru pakai yang apa namanya, yang di depan itu tu. Kalau mesin rumput, kini tak mesin rumput, dah cakap elok-elok aja, hanya pakai itu je orang gini tu. Mudah-mudahan cepat Allah akhiri bala ini, amin. Allah cepat angkat bala ini, Allah selesaikan corona ini, covid ini, dan Allah sembuhkan orang yang sakit dan orang yang sehat. Hendaknya Allah selalu beri kesehatan dan kekuatan, amin ya arhamar rahimin. Hadis yang kelima tentang munhiyat, larangan lagi. Wa an ibni Amr ibni As, Abdullah ibni Amr ibni As. Abdullah ibni Amr ibni As ni, dia dan ayahnya seorang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah, dan dia termasuk orang yang menemani ayahnya membuka Mesir. Maksudnya Mesir itu dulu kan agama Mesir, agamanya Fir'aun. Mesir dulu dikenal dengan agama kuno. Kuno itu Mesir, maka banyak di Mesir itu piramid, banyak di Mesir itu gereja-gereja yang lama. Maka Amr ibn As ini, Amr bin As ini datang ke Mesir, kemudian ya terjadilah peperangan di sana, kemudian Islam menang dan didirikanlah masjid. Nama masjid itu Masjid Amr bin As. Masjid itu sampai sekarang masih ada. Masjid pertama kali didirikan di Afrika. Jadi masjid pertama kali didirikan di Afrika, apa nama masjidnya? Masjid Amr bin As. Dulu nama kotanya kota Fustat, sekarang namanya kota Kairo. Tapi kota Fustat ini agak di pinggir kota Kairo. Fustat, ada di sana masjid, nama masjid itu Masjid Amr bin As, masjid yang tertua di Afrika. Ada satu kehebatan masjid itu. Kehebatan masjid itu, malam 27 Ramadan, jamaah yang hadir di masjid itu mungkin sekitar 20.000 orang ada. Buktinya 3 kilo jalan dari masjid itu diisi oleh orang untuk salat di malam 27 Ramadan. Kok malam 27 saja Ustaz? Ya, karena ada imamnya namanya Syekh Jibril namanya. Syekh Jibril itu, Syekh Jibril itu kunutnya 1,5 jam. Kunut witir saja baru itu. Kunut saja dia ada 1 jam, 1 jaman ada lah. Kunut witir Syekh Jibril tadi itu pada malam 27 Ramadan. Oh, orang-orang Arab menangis-menangis dia. Saya sekali saja dapat. Kalau ingin datang kita ke sana, ingin dapat saf di dalam salat, di dalam masjid, mesti datang itu 2 hari menjelang hari H. Jadi 27 Ramadan mesti kita datang ke sana tu di malam di tanggal 25 Ramadan. InsyaAllah dapat di dalam masjid. Masjidnya besar. Besar. Ada 2 kali An-Nur lah besarnya. Oh, lebih kayaknya, tapi masuk daripada kawasannya mungkin sama. Kemudian kalau kita datang pas hari H itu, insyaAllah dapat 2 kilo dari masjid saf kita. Jalan-jalan tu penuh oleh saf. Nama imamnya Syekh Jibril. Boleh nanti tengok di YouTube, nanti kita coba kunut Syekh Jibril, Masjid Amr bin As, itu malam 27 Ramadan. Ini namanya Syekhnya Syekh Jibril. Maka senang orang karena yang imam Syekh Jibril. Kalau yang jadi imam Syekh Israel, mungkin tak tolong orang datang ke situ. Dia tidak datang lagi katanya kan. Kau pas salam kau nyimbau kan, saya nu sikolo anak ni ocek kan, dekat maut memang macam mana. Tapi sampai gini alun ada orang menamu Israel tu kan. Ya, kalau Jibril banyak, Syekh Jibril, teman kita ada Jibril, Israfil ada, saya punya teman namanya Israfil. Kemudian Ridwan banyak, Malik ada. Itu aja yang tak ada, Israel. Mungkar satu, nangkir satu.
Tu takut orang tu. Kalau adalah nama orang macam tu, mungkin tak dia berkawan dia tu. Naha an Ibni Umar Ibni As. Jadi Abdullah bin Umar bin As ini, Amr bin As, mendirikan masjid tertua di kota Fustat tadi, kota Kairo, sampai hari ini masih ada masjid itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahallaq qabla salati yaumil jum'ah. Ini tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahallaqa qabla salati yaumil jum'ah. Nabi melarang seseorang membuat halaqah. Halaqah ni lingkaran. Jadi tradisi di Arab sampai hari ini masih ada. Setiap kajian itu membuat lingkaran. Majlis ilmu tu ada lingkaran. Jadi pakai lingkaran. Syekh di tengah-tengah duduk. Ini dari sini lingkaran. Datang lagi teman, buat lagi di belakang, lagi belakang, lagi belakang. Nabi melarang itu kalau di hari Jumat. Di hari Jumat Nabi melarang seseorang membuat lingkaran itu di hari Jumat. Kenapa Nabi melarangnya? Karena membuat orang susah dan mengganggu orang yang sedang dalam keadaan i'tikaf dia di dalam masjid pada hari Jumat itu. Maka dilarang membuat halaqah sebelum Jumat. Dan memang jarang orang sebelum Jumat itu membuat halaqah majlis ilmu, jarang sekali. Paling setelah Jumat baru diadakan. Sebelum Jumat jarang sekali. Ada tambahan yang ditambahkan oleh masyayikh. Saya dulu mengaji kitab ini. Saya pernah mengaji kitab ini. Ada catatan kaki yang saya buat. Wa amamatun yajuzu ala syibran adun madinatu syifa. Amamah sarban, ini lanjutan hadis yang di atas tadi. Sarban itu tak boleh lebih ujung belakangnya ini daripada shibran. Shibran itu sejengkal. Jadi kalau seandainya lebih dari sejengkal, itu sama maksudnya kepada hadis lil khuyala tadi. Sama sebagaimana tak boleh bahwasanya kaki lebih daripada mata kaki, seperti itu juga memakai sorban tak boleh lebih daripada kepala kita melewati bahu, itu lebih daripada sejengkal. Jadi paling panjang itu sejengkal menurut syarahan hadis ini. Tapi kalau lebih lagi sejengkal, ulama berpendapat hukumnya makruh. Begitu dia. Makanya ulama lebih banyak, kalaupun ada lebihnya itu beliau cepat membalikkan ke depannya. Itu para ulama kita tengok yang memang panjang-panjang daripada sorbannya. Kemudian disebutkan di sini juga wardul Madinatu Syifa. Tanah Madinatu Syifa. Hadis yang ke-6. Dapat 6 hadis kita baca, lumayan itu. Satu buah hadis dalam hadis riwayatnya Imam Abi Zar Al-Ghifari sama dengan nilainya 100 rakaat salat. Kalau 6 hadis berarti 600 rakaat salat gitu. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kadang 600 ni nanti diterima serakaat bulanya. Tapi mudah-mudahan ini bagian dari imbalan amal pahala kita. Wa an Anas bin Malik, ini Anas bin Malik lagi meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ni orang yang selalu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik inilah yang menengok jenggot Nabi beruban cuman 17 uban. Jadi Anas bin Malik, kenapa bisa Anas bin Malik menengok jenggot Nabi beruban 17? Karena saking dekatnya dengan Nabi, diperhatikan oleh Anas bin Malik. Langsung dihitung jenggot Nabi yang beruban oleh Anas bin Malik. Itu Nabi ketika itu usia Nabi 62 tahun. 62 tahun, ra'suhu, rambut Nabi tak ada uban satu pun. Umur sudah 62 tahun. Rambut tak ada uban. Jenggot Nabi ada uban. Tapi kata Sayyidina Anas bin Malik, uban yang ada di jenggot Nabi itu tak lebih daripada 18 helai saja. Kok bisa dihitung di Anas bin Malik? 1, 2, 3. Kok bisa Anas bin Malik menghitung? Karena dekat. Bayangkan, cuman 18 saja usia Nabi 62 tahun. Kita siapa di sini yang umur 62 tak beruban? Kepalanya. Tak ada. Itu Nabi.
Makanya ada kiai yang dari Jawa tu yang bilang, tak terbayang di otak saya, kata dia, kakek yang usia 50 menikahi seorang anak umur 7 tahun. Dia menghina Nabi ni. Dia menyindir Nabi. Nabi usia 50 tahun menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 7 tahun. Jadi tak terbayang saya, maksud dia tu takkan mungkin bahagia anak yang 7 tahun ni menikah dengan orang tua yang sudah berumur 50 tahun. Dia sangka Nabi umur 50 tu macam umur dia 50. Kalau awak umur 50 tu batuklah terkantui. Batuk kalau terkantui keluar pula di bawah. Uban dah banyak, angoklah sasak kalau umur 50. Nabi umur 50 masih segar. Bayangkan umur 62 saja tak pada uban. Segar Nabi. Kuat tenaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunggangi kuda itu kencang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibayangkan umur 50 itu dengan umur 50 kita. Kalau kita samakan umur 50 dengan umur 50 kita, iyalah senang kok. Sayyidah Aisyah sendiri mengakui bahwa dirinya bahagia, bahwa dirinya senang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya bacu lari dengan Nabi kadang-kala Sayyidah Aisyah dalam riwayat yang lain bermain dengan baginda Nabi. Ya, pacu lari. Kadang Nabi menang, kadang Sayyidah Aisyah menang. Kan jelas dalam riwayat hadis. Jadi jangan sampai mengolok-olok Nabi. Kalau kita tak suka orang nikah dini, tak apa-apa. Tapi jangan sampai mengejek baginda Nabi. Itu manusia yang paling mulia itu. Makhluk Allah yang termulia Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kata dia, tak terbayang otak saya akan bahagianya anak umur 7. Jangan samakan dengan kita. Syekh Abdul Ghani Al-Kamfari di Batu Bersurat, usia beliau 100 tahun, menikah dengan namanya Umi Maryam, orang Tapung, orang Batu Gajah. Umurnya dalam catatan sejarah 21 tahun. Syekh Abdul Ghani 100 tahun. Syekh istri beliau yang ke-6 itu Umi Maryam namanya, orang Batu Gajah Tapung, itu 21 tahun. 100 tahun dengan 21 tahun. Imbang tak kira-kira? Enggak. Tapi bahagiakah beliau? Bahagia. Menghasilkan 6 orang anak. Salah satu anak dari yang 6 itu telah bernama Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kamfari. Jadi dulu di kita Riau ni yang mengaji ke Makkah itu cuma berdua saja. Namanya satu Syekh Abdul Wahab Rokan dari Rokan, yang satunya adalah Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kamfari dari Kampar. Dua cuman orang Riau. Dulu kan belum ada Riau namanya. Dua dulu orang Riau yang mengaji ke Makkah tahun 1800 sekian. Lebih dahulu lagi sebelumnya orang Sumatera Barat. Guru-guru beliau diantaranya ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ada namanya Syekh Ismail Al-Khalidi Naqsyabandi. Ini lebih dahulu lagi. Syekh Sa'ad Mungka lebih dahulu lagi daripada Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani ini 100 tahun usia beliau, menikah kali yang ke-6 dengan Umi Maryam yang usia 21 tahun. Jangan samakan dengan Nabi tadi. Ini orang Syekh Abdul Ghani yang 100 tahun saja masih kuat. Bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita tak ingin orang-orang yang terlampau lancang mulutnya kepada Rasulullah, terlampau lancang dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Jadi Anas bin Malik ni orang yang terdekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Kalau tak ada kita lanjutkan dulu hadis ini. Tak ada. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatin fil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat di kubur. Baik. Ini akan kita jelaskan. Apa maksud salat dilarang oleh Nabi di kubur? Salat yang dilarang oleh Nabi di kubur adalah salat yang tidak ada asbab tentang jenazah. Dalam arti kata seperti salat zuhur. Saya salat zuhur di makam mak ajalah, kata kita umpamanya. Mak kita dah meninggal. Salat zuhur kita di makam mak, di kuburan mak, itu tak boleh. Saya salat asar di makam ayah ajalah, kata kita. Tak boleh. Saya salat maghrib di makam si fulan sajalah. Di atas makam itu kita salat, tak boleh. Itu pertama. Yang kedua, tak boleh maksud Nabi salat di sana itu adalah memang di atas kubur itu secara langsung.
Tak boleh, ni kuburan. Kita solat, sujud kita di kuburan ini, di kubur ini kita sujud, itu tak dibolehkan dalam pandangan syariat. Tapi kalau solat yang tidak ada sujudnya, seperti solat jenazah, boleh di atas kubur. Mana dalil? Itu kajian kita kemarin, kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Nurul Huda. Ada seorang perempuan yang hitam, kerja dia menyapu masjid Nabi. Tak nampak besoknya perempuan ini. Nabi bertanya ke sahabat, mana perempuan yang biasa menyapu masjid kita ini? Tak ada lagi ya Rasulullah. Mana dia? Kata sahabat, dia meninggal ya Rasulullah. Dah meninggal? Ya. Kenapa kalian tak menceritakan kepadaku? Kata Rasulullah. Sahabat tidak menceritakan kepada Nabi karena sahabat beranggapan bahwa yang mati ini tukang sapu. Takkan perlu diceritakan kepada Nabi, tukang sapu. Ternyata ya, kalau kita katakan bahasa kita, ya cuman orang biasa sajalah, ngapa harus disampaikan ke Nabi? Nabi marah. Walaupun dia sebagai tukang sapu, tapi amalannya, imannya sangat kuat. Maka kata Nabi, tolong tunjuki di mana kuburnya, kata Rasulullah. Hadis itu sahih itu. Di mana kuburnya? Di sana ya Rasulullah. Ayo bawa saya ke kuburnya, kata Nabi. Datanglah Nabi ke kuburnya. Fasalla alaihi, kemudian Nabi salat di atas kuburnya tadi. Apa kata Nabi setelah selesai salat? Kata baginda Nabi, seluruh orang-orang yang ada di kubur tadi, kubur ini tadinya mamlu atau zulmah, gelap gulita. Tapi setelah aku salat, semua orang-orang di kubur ini mendapatkan penerangan. Jadi ini salah satu dalil boleh kita solat jenazah di atas kubur. Tak boleh tu kalau solat fardu, tak boleh kita. Ini maksud daripada hadis Nabi SAW. Jadi oleh karena itu, kita hari ini banyak orang yang mengatakan bahawa tak boleh solat di masjid yang ada kuburan. Tak boleh. Kenapa? Karena ada hadis Nabi melarang seseorang solat di kuburan. Kita bukan solat di kuburan, kita solat tetap di masjid. Cuman masjid tadi Allah takdirkan di masjid tadi itu ada kuburan. Ya seperti masjid di Pekanbaru, mana yang ada kuburan banyak. Masjid Rahman Kota itu ada kuburan di depannya. Masjid Raya Senapelan ada kubur juga. Jadi kalau kita katakan tak sah solat di masjid yang ada kuburannya, maka berapa banyak ribu orang yang tak sah solat di Madinah. Di mana? Di Masjid Nabawi. Tak salah salatnya. Lah itu kan beda lagi Ustaz. Itu kan makam Nabi. Itu bukan makam Nabi saja. Ada dua orang di sana yang bukan Nabi. Dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu manusia biasa, tidak seorang Nabi. Oh, ada lagi. Katanya itu tuh bukan di dalam masjid. Itu di samping masjid, kata dia. Bagaimana? Siapa sajalah yang pergi datang ke Madinah, pasti dia mengatakan bahawa kubur Nabi itu di dalam masjid letaknya, bukan di luar masjid. Ini kadang-kadang teman-teman kita salafoi dikatakannya itu di luar masjid tuh, kata dia. Bukan di dalam masjid. Jelas itu di dalam masjid. Bukti di dalam masjid. Tengok posisi imam berdiri di mana. Imam berdiri pas di dekat daripada makam Nabi, paling jauh 10 meter lah dari dinding rumah Nabi, makam Nabi itu imam berdiri. Atapnya sudah bersatu. Kalau di luar tu ada pintu, keluar kita baru masuk pintu lagi. Itu baru di luar namanya. Ini kadang teman-teman kita, oh itu di Madinah tu bukan dalam masjid kubur Nabi, tapi di luar masjid. Ke siapa aja lah ditanya, pasti itu di dalam masjid katanya itu. Karena tak ada pintu keluarnya. Justru pintu keluarnya di samping kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa kita mencari dalil apapun bahwa salat di masjid yang ada kuburan itu tidak sah. Sudah terbukti bahwa di Madinah orang salat di Masjid Nabawi dan orang berkejar-kejar untuk melaksanakan salat di sana. Sehingga di Makkah pun begitu, di antara makam Ibrahim dengan Hajar Aswad pun orang melaksanakan salat, dan itu pun banyak makam dahulunya di dalamnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Inilah kajian kita. Maka larangan-larangan ini perlu kita tinggalkan. Larangan-larangan ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kenapa Nabi melarangnya? Karena Nabi sangat cinta kepada kita. Baru 6 hadis yang kita baca, ada sekitar 14 hadis lagi tentang larangan-larangan dalam ibadah yang insya-Allah kalau ada waktu akan kita lanjutkan pembahasannya insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada itulah mantap tu. Ditanya cik-cik tadi nak ada mana? Ya. Kemudian didatarkan dengan masjid. Haram hukumnya. Tak boleh. Jadi memindahkan kuburan dengan alasan cuma akan dibangun masjid, tak bolehkan. Jadi dibolehkan tetap kuburan ini ada dan silakanlah dibuat masjid. Ya, tapi pas di kuburan tadi dibuat saja pagarnya seperti di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu ada kuburan di dalamnya, tapi bagian kuburan ini dipagar. Nah, dipagar. Dan begitu juga di Masjid Husain, Masjid Imam Syafi'i. Di Masjid Imam Syafi'i, kubur Imam Syafi'i, kuburnya Syekh Abi Zakaria Al-Ansari itu di dalam masjid letaknya, tapi dibuat apa? Dibuat pagarnya. Tapi kalau kita gali kemudian kita buat masjid di atasnya, tidak boleh. Jadi tidak termasuklah hukum syar'i begitu dia, kecuali karena jalan atau sungai. Jalan tadi memang itu satu-satunya jalan. Ke sini kita larikan tak bisa, ke sini tak bisa, itu jalan. Boleh kita gali, kita pindah ke yang lain boleh. Atau karena sungai, aliran sungai. Ni nanti ni sungai ini nanti mengikis terkikis kuburan. Boleh kuburan itu kita pindahkan. Tapi selain daripada itu tak bisa kita memindahkan kuburan gitu dia. Tapi kecuali kalau kuburan itu kuburan yang majhul. Majhul ini tak pasti dah, cerita orang ke orang aja nya. Di situ tu ada kuburan dulu tu ni. Kuburan si anu ni. Tapi ketika ditanya ke orang lain, iya ada kuburan situ. Dah, setahu kamu tak ada kuburan situ dah. Cik Amak ke aja menyebut si anu tadi ni ya. Jadi majhul. Majhul itu tidak pastilah gitu dia. Tidak pasti. Tapi kalau pasti ada kuburan di sana, maka tidak boleh untuk kita membangunnya. Tapi saya pernah mendengar cerita dulu dari orang tua-tua kita, kata dia, setiap bangunan yang ada hari ini itu di bawahnya ada kuburan katanya. Karena orang dulu perang mati campakkan mayat, kubur mati kubur, perang lagi kubur, begitu dia. Jadi bisa saja di bawah rumah-rumah kita itu ada kuburan dulu. Cuman kan majhul, tak tahu kita, maka boleh tidak mengapa. Tapi kalau kita tahu, maka tidak dibolehkan. Itu dia. Ya. Hukum tidur ketika khutbah itu sudah jelas pendapat ulama mengatakan hukumnya haram. Kalau memang disengaja tidur, memang pai lolok yang kena masjid tu. Sebelum masuk waktu pai makannya, kampera. Sudah makan, masuk waktu azan. Ambil uduk, kanyang parik kanyang, duduk pula pasal tentang AC tu, abakaru pula tu. Tu haram, jelas haramnya. Tapi kalau tidak ia sengaja tertidur umpamanya, menengok khatib ke khatib berkhutbah itu, khatib ku kadang alai pula kadang. Alhamdulillah nyene. Itu tu lama lolok macam tu. Tu hukumnya makruh. Jangankan tidur, mendepuk jari saja ketika khutbah itu hukumnya makruh. Macam ni. Ni khutbah ni, mendepuk jari. Kalau berbicara haram. Mendepuk ini. Berbunyi tak berbunyi tetap hukumnya haram. Atau ini namanya tala'ub, atau buka kopiah, ni khutbah ni. Awak sibuk ikut-ikut ni. Ni tala'ub namanya. Tak boleh, sedang khutbah tak boleh. Atau kita ada pena. Ambil pena, gekon-gekon kan ada untuk melengah-lengah kan lah, melengah kalau bahasa kita ya kan. Melengah kan. Itu dengan khutbah tak boleh. Apalagi memegang handphone ketika khutbah, jelaslah tak boleh. Apalagi tidur, gitu dia. Berzikir juga tak boleh. Ketika khutbah tak boleh. Fokus perhatian kita ke khutbah. Atau takhallilul lihyah katanya, atau menyelang-nyelang janggut. Ada janggut kena panjang, digekon je cik. Atau bulu hidung. Lunjul ada ulang je balik. Kau khatib sedang khutbah ke? Tak boleh itu tu. Makanya sebelum Jumaat tu rapikan bulu hidung, kumis syukur, janggut rapikan, rambut sehingga tidak lagi gelisah kita.
Ini semakin kancang ustaz kau dapatnya semakin kancang pula tarik itu. Ada je lah alun je lah ulang pula balik ni. Nak. Tak elok, makruh. Banyak orang-orang kita yang melakukan hal-hal seperti itu dalam khutbah. Jadi khutbah Jumaat itu makanya fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar, simak, kemudian tenang. Jangan kita gelisah, jangan kosak-kosut, kita tidak dibolehkan. Dalam fikih itu ada adab-adab dalam Jumaat itu. Maka ketika masuk itu kita dalam keadaan khuduk tu rendah hati, khusyuk. Tak boleh kita lengah sana sini, tak boleh. Dalam khatib sedang berkhutbah. Hadza wabillahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.